Kasus korupsi batik di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mulai memasuki babak baru. Berkas 3 dari 4 tersangka telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk menjalani persidangan. Kejaksaan Negeri Nganjuk kembali memanggil 3 dari 4 tersangka untuk pemberkasan terakhir. Ketiga tersangka yang dihadirkan adalah Sekretaris Daerah atau Sekda Nganjuk nonaktif Mas Duki. Gimana Pak Sek? Baik. Kabarnya gimana Pak? Perasaannya gimana? Gimana Pak? Sehat. Direktur CV Ranusa Adi Purwanto dan Direktur CV Agung Rezeki Mas Hudi Suryo. Ketiga tersangka yang didampingi tim pengacara didatangkan ke Gedung Kejari Nganjuk dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas 2A Kediri dan Lapas 2B Jombang. Mursyid Budiantoro, kuasa hukum Mas Duki mengaku pihaknya kembali mendesak kepada Kejaksaan Negeri Nganjuk untuk segera memanggil Bupati Nganjuk Taufikur Rahman untuk diperiksa sebagai saksi agar meringankan kliennya pada kasus tersebut. Pak, untuk Bupati Pak, belum tahu saya sampai sekarang. Karena katanya kan sudah dipanggil, nggak datang. Hari ini nggak datang? terus ditindaklanjuti enggak dengan Kejaksaan? Pernah enggak? Saya pernah ditindaklanjuti tapi dia nggak datang. Pertanyaannya adalah pasca evaluasi kenapa kok dimasukin? Itu aja. Kekuatannya Kenapa siapa? sebelum perubahan itu berarti Pak ya? Sebelum ini Mas ya. RAPBD di DOP. Kan ada evaluasi gubernur. Gubernur memberikan evaluasi, ada 5 evaluasi. Set. Itu enggak ada evaluasi tentang ini. Baru setelah itu dimasukin pasca evaluasi ini. Sementara itu, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk Anwar Riza mengungkapkan, ketiganya dibawa dari Lapas Kediri menuju kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk guna pelimpahan tahap 2 dan akan segera disidangkan. Pihaknya juga sudah melayangkan surat pemanggilan pertama kepada Bupati Nganjuk, namun Bupati belum bisa hadir dengan alasan kesibukan dinas. Pihaknya juga belum melakukan pemanggilan kembali dengan alasan masih berkonsentrasi pada 3 tersangka untuk dilakukan proses sidang. Kita sudah mengakomodir, kita sudah melakukan pemanggilan dan penyidik berkonsentrasi kepada berkas perkara dan karena berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, hari ini penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti tersebut ke penuntut umum. Kerugian negara? Ada ya? Iya. Dari mana? Kami melakukan penghitungan sendiri. Tidak memakai BPKB Beda. Alasannya karena kami yakin perbuatan mereka melanggar aturan dan keuntungan sebesar apapun yang mereka peroleh itu merupakan keuntungan yang tidak berhak mereka nikmati. Sementara, Sunartoyo, Direktur PT Delta Intisari yang juga menjadi tersangka pada kasus korupsi batik, belum dilakukan pelimpahan karena masih dalam pendalaman pemeriksaan. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Nganjuk melakukan penyelidikan atas kasus dugaan korupsi pengadaan baju batik khusus PNS pada hari-hari tertentu pada Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Nganjuk tahun 2015 dari APBD senilai 6,5 miliar rupiah, dan dalam pengadaan baju batik itu negara dirugikan sebesar 3,1 miliar rupiah. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi, Bayu TV melaporkan.